Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran ini. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang berada dimanapun yang menyaksikan video pembelajaran ini. Pada video kali ini masih terkait dengan topik Big Data Analytics, tetapi di sini kita akan lebih membahas terkait dengan tools praktis yang biasa digunakan untuk pemrosesan data di sini, yaitu adalah RapidMiner. Ya, oke, kita mulai saja di sini, teman-teman. Oke, sebenarnya apa itu RapidMiner? Jadi RapidMiner ini adalah suatu aplikasi open source di mana nanti aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan pemrosesan data, baik itu terkait dengan data mining, text mining, ataupun mungkin analisis prediksi. RapidMiner ya secara basically dia ditulis dalam bahasa pemrograman Java, sehingga di sini dia bisa dapat bekerja di semua sistem operasi. Kemudian RapidMiner juga menyediakan grafik user interface yang sangat interaktif di sini, sehingga bagi kalian semua di sini nantinya, jika kalian mungkin tidak jago coding di sini, ya kalian bisa menggunakan tools RapidMiner ini untuk mengolah data yang ada, gitu ya, terutama nanti untuk di perusahaan-perusahaan di sini tempat kalian bekerja. Nah, kemudian apa sih ya kelebihan dari RapidMiner ini? Di RapidMiner ini terdapat banyak sekali algoritma data mining yang bisa diterapkan. Ya, misalkan contohnya seperti decision tree atau self organization map. Kemudian juga menyediakan prosedur-prosedur lain di sini, seperti extraction, transformation, dan juga loading di sini. Kemudian ada data processing, visualisasi, modeling, dan beserta evaluasi. Oke, kita langsung masuk saja ke aplikasi RapidMiner kita. Jadi nantinya juga saya akan melakukan demo teman-teman terkait dengan implementasi RapidMiner untuk topik-topik tertentu di sini. Oke, di sini kita buka saja teman-teman. Nah, untuk RapidMiner yang saya pakai untuk video pembelajaran kali ini adalah RapidMiner 5.3. Kalian bisa menggunakan versi RapidMiner yang lebih tinggi, yang mungkin tampilannya agak sedikit berbeda, tetapi intinya adalah sama di sini. Saat kalian membuka aplikasi RapidMiner pertama kali, di sini kalian akan dihadapkan oleh suatu interface. Di sini adalah namanya adalah Welcome Perspective. Ya, di sini kalau untuk grafik user interface untuk RapidMiner, aplikasi RapidMiner, kita mengenalnya adalah perspektif. Ya, saat pembuka pertama kali ini namanya adalah Welcome Perspective di sini. Ya, di dalam Welcome Perspektif ini, ya, di sini terdapat berbagai tampilan di sini yang saya tunjuk di sini. Ini adalah namanya sendiri adalah perspektif. Kemudian ini view, ya. Kemudian di sini adalah action. Kemudian di sini adalah news. Nah, kemudian untuk perspektif di sini ya, untuk perspektif di sini ini berisi icon-icon untuk menampilkan hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh RapidMiner. Kemudian di sini untuk bagian views di sini, ya, untuk bagian views di sini menunjukkan proses atau project yang sedang aktif. Kemudian di sini ada news, di mana news ini akan menampilkan berita-berita terbaru terkait RapidMiner jika komputer kalian terhubung dengan internet. Ya, kemudian di sini ada action. Ya, action ini adalah menunjukkan daftar perintah yang dapat dilakukan di RapidMiner. Ya, kemudian misalkan kita klik new process di sini, nah maka di sini kita akan dihadapkan oleh perspektif yang namanya design atau design perspektif. Di mana desain perspektif ini merupakan lingkungan kerja dari RapidMiner yang digunakan untuk membuat dan mengelola proses analisis. Di sini ada terdiri dari beberapa bagian. Di sini adalah operator view yang saya tunjuk ini, kemudian di sini adalah proses view, di sini adalah repository view, kemudian di sini ada problem and logs, kemudian di sini ada parameter view, ya, kemudian di sini ada help and comment view. Ya, untuk operator view, ya, untuk operator view di sini, ya, ini adalah merupakan view yang paling penting pada desain perspektif, karena semua operator atau langkah kerja dari RapidMiner
ini disajikan dalam bentuk hierarki ya, seperti ini ya. Contohnya ini utility, kemudian di dalamnya ada berbagai macam operator di sini, yang dimana operator-operator ini bisa digunakan untuk proses analisis, misalkan modeling, kemudian ada classification, regression. Nah, ini dalam bentuk hierarki. Ya, kemudian di sini ada repository di sini. Di bagian ini repository ini digunakan untuk mengelola dan menata proses analisis dari project yang sedang dibuat. Kemudian di sini ada proses view. Nah, proses view nanti ini berisi operator-operator yang akan kita gunakan, itu akan dimasukkan ke dalam proses view, di mana nanti ini akan menunjukkan langkah-langkah tertentu untuk proses analisis data. Kemudian di sini ada parameter view ya, untuk mengatur parameter pada operator yang digunakan. Kemudian help and comment di sini untuk menunjukkan penjelasan lebih rinci mengenai operator yang digunakan, semacam bantuan gitu ya, atau dokumentasi, misalkan operator ini fungsinya apa dan seterusnya, seperti itu. Kemudian ada problem and log view. Di sini fungsinya untuk menunjukkan problem atau error apa yang terjadi. Oke, teman-teman, itu sekilas dari tampilan awal ya, atau penjelasan singkat dari RapidMiner di sini ya. Untuk kalian yang menggunakan RapidMiner 5.3 ke atas ya, sebenarnya tampilannya mirip-mirip, cuma mungkin lebih modern lagi. Di sini kita tinggal kalian penyesuaian saja, di mana RapidMiner ini bisa di-download secara gratis, teman-teman, karena ini sifatnya adalah open source. Oke, teman-teman, di sini kita akan masuk ke contoh implementasi ya, contoh implementasi dari RapidMiner. Untuk contoh kasus yang pertama ini di sini ya, saya akan memperagakan atau mendemokan ke kalian bagaimana implementation decision tree menggunakan sampel data yang dimiliki oleh RapidMiner itu sendiri. Contohnya di sini ya, kita bisa melihat di bagian repository di sini, kemudian di bagian sampel kita bisa klik, kemudian di sini data, atau mungkin saya menggunakan suatu magnifier ya supaya lebih jelas lagi di sini untuk zoomnya ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini di bagian sampel, kemudian di bagian data, nah ini kita bisa melihat ini adalah sampel data repository yang dimiliki oleh RapidMiner di sini ya. Misalkan contohnya kita ingin menggunakan data golf yang pertama ini kita tinggal drag and drop saja ke dalam proses view kita. Kemudian kita penasaran nih, data golf ini gitu ya, data golf ini itu isinya data apa saja sih di sini. Nah, di sini ada suatu operator di sini gitu ya, ada suatu bukan operator gitu ya, tapi di sini adalah semacam koneksi gitu ya, dimana ini namanya out, artinya adalah output di sini. Maka di sini coba kita hubungkan output dengan result di sini ya. Kemudian untuk menjalankannya kita tinggal klik tombol play di sini, atau kita bisa tekan F11. Nah, misalkan hasilnya seperti ini teman-teman. Oh, ternyata di sini bentuknya adalah suatu data. Bentuknya suatu data di mana di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kolom di sini. Kolom pertama ini hanya berupa angka, kemudian kolom kedua di sini, nah ini adalah merupakan keputusan gitu ya, keputusan bahwa seseorang itu ingin bermain golf atau tidak berdasarkan parameter outlook, temperatur, humidity, dan juga wind. Ya, maka ini adalah sebagai targetnya. Ya, target outputnya ya. Sekali lagi ya, seseorang itu memutuskan untuk bermain golf atau tidak berdasarkan parameter outlook, temperatur, humidity, dan juga wind. Oke teman-teman, sekarang bagaimana ya untuk data sampel data ini gitu ya, terkait keputusan ingin bermain golf atau tidak, ini akan kita terapkan
menggunakan metode decision tree yang ada di RapidMiner di sini. Ya, awalnya di sini kita harus kembali lagi ke design view atau ke proses view kita. Ada dua cara. Yang pertama adalah melalui view, kemudian perspektif, kemudian kembali ke design, atau bisa kita langsung tekan tombol F8 yang ada di keyboard kita. Nah, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Ya. Kemudian, nah untuk di sini untuk decision tree kita bisa cari di bagian modeling. Karena kenapa? Di sini bagian modeling otomatis nantinya gitu ya, metode decision tree ini akan menghasilkan suatu model yang bentuknya adalah pohon keputusan di sini. Ya. Kemudian setelah masuk ke dalam modeling, kemudian masuk ke bagian classification dan juga regression, kemudian masuk ke tree induction di sini. Ya, itu kita klik, kemudian akan ketemu decision tree, operator decision tree di sini. Ini kita tinggal drag and drop. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada channel, di sini ada port. Ya, istilahnya ini lebih baik lagi ya, istilahnya lebih khususnya adalah port. Di sini ada portnya adalah TRA, ya, kepanjangan dari training. Sehingga data yang mau kita olah di sini menggunakan decision tree ini harus kita hubungkan dengan port TRA atau training, di mana data yang mau kita olah, yang mau kita lakukan training adalah data ini. Nah, padahal port dari out di sini ya, di sini sudah terhubung ke res atau result. Maka di sini kita klik, kita hapus terlebih dahulu, kita delete gitu ya, langsung diklik kemudian tekan tombol delete di keyboard. Mungkin ini tampilannya saya dekatkan agar lebih rapi, sehingga port dari sampel data kita yaitu golf di sini itu kita klik, kemudian di sini kita hubungkan dengan port training pada decision tree. Nah, sehingga di sini kemudian teman-teman bisa melihat di sini keterangannya. Kalau di sini keterangannya adalah hijau di sini, maka tidak ada error yang terjadi. Ya, kalau misalkan kita delete lagi ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk decision tree-nya ini berwarna merah, berarti di sini adalah berwarna warning. Warning, ada sebuah warning di mana di sini decision tree di sini membutuhkan suatu data, sampel data ya, yang fungsinya nanti akan dilakukan training. Ya, ini sudah kelihatan ya keterangan errornya ya, sehingga kita hubungkan di sini teman-teman. Dia menjadi kuning, berarti kuning ini sebentar lagi siap gitu ya, sebentar lagi siap di sini. Kemudian di sini ada port adalah model dan juga example di sini ya. Kita akan menggunakan port model di sini bahwa kita ingin melihat model dari decision tree yang dihasilkan berdasarkan data training dari golf tadi itu hasilnya seperti apa. Jadi dari port model ini kita klik, kemudian kita sambungkan ke result. Ya, kemudian kita jalankan di sini. Kita jalankan. Nah, kita bisa melihat inilah hasilnya teman-teman ya. Ini silakan teman-teman bisa di zoom ya, caranya zoom menggunakan scroll yang ada di mouse kalian saja, tinggal di scroll atas gitu ya. Nah, di sini adalah hasil dari decision tree dari data yang sudah ada. Berarti di sini kita bisa melihat untuk puncaknya itu adalah outlook. Nah, sehingga untuk seseorang mengambil keputusan dia ingin bermain golf atau tidak, maka dia melihat dulu outlooknya di sini. Apakah dia overcast, rain, atau sunny? Jika overcast, ya maka langsung dia akan memutuskan bahwa oke, saya bermain golf. Yes, di sini. Tetapi jika rain, nah maka kita lihat dulu apakah ada angin atau tidak, ada wind atau tidak. Kalau tidak ada maka bermain, kalau ada maka tidak bermain atau no. Kemudian kalau jika outlooknya itu adalah sunny, ya maka di sini dilihat juga kelembapannya, humidity-nya di sini. Apakah lebih dari 77,5 atau kurang dari 77,5? Ya. Ya, ini adalah keputusannya yes dan juga no. Ya, ini kalau secara bentuknya graph di sini. Ya, kita bisa melihat juga dalam bentuk text view di sini.
ya, seperti ini dalam bentuk text view. Kita bisa melihat ya, kalau outlooknya overcast maka yes, kalau rain maka dilihat dulu windnya, kalau sunny dilihat dulu humidity-nya di sini ya, sehingga ini adalah keputusannya. Nah, itu teman-teman contoh sederhana dari implementasi metode decision tree, di mana di sini kita menggunakan sampel data yang sudah dimiliki oleh RapidMiner. Oke, selanjutnya bagaimana ini kita masih akan membahas juga, saya akan masih mendemokan juga bagaimana untuk implementasi decision tree, tetapi di sini menggunakan data dari Excel. Oke, teman-teman, mungkin saya kembali lagi ke PPT dulu, teman-teman. Gitu ya. Tadi kita sudah sampai mana? Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kasus yang kita gunakan di sini adalah ada suatu data, di mana data ini terkait dengan prediksi kemenangan suatu tim. Ya, prediksi kemenangan suatu tim, di mana parameternya adalah dari pelatih, apakah dia bermain di kandang sendiri, latihannya bagaimana, rutin tidak atau jarang, staminanya bagaimana, mentalnya bagaimana, kemudian apakah dia menang atau tidak di sini. Ya. Di sini saya sudah menyediakan untuk teman-teman sekalian untuk file sampel datanya di sini ya. Untuk file Excel-nya saya sudah sediakan di ULS sehingga teman-teman bisa download di sana. Gitu ya, datanya seperti ini. Gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke RapidMiner saya di sini ya. Untuk saya kembali lagi ke bagian desain saya. Ya, mungkin ini saya hapus dulu ya teman-teman ya, untuk data golf di sini saya hapus. Ya, ini juga hubungannya saya hapus. Kita masih tetap menggunakan decision tree, teman-teman. Awalnya kita harus melakukan import dulu data yang kita punya ke dalam RapidMiner. Caranya bagaimana? Kita masuk ke bagian repository, teman-teman. Kemudian di sini ada bagian upload di sini. Ya, ini bisa kita sorot panahnya ke bawah. Di sini ada pilihan apakah filenya dalam bentuk CSV, Excel, dalam bentuk database Access gitu ya, dari Microsoft Access, ataupun database tabel SQL mungkin, atau binary file. Ya, kebetulan file yang kita gunakan adalah bentuknya Excel, maka kita klik di sini import Excel sheet. Nah, kemudian di sini kita akan memilih ya, memilih di sini file mana yang akan kita gunakan di sini. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, yang kita gunakan adalah file menang SX di sini gitu ya, untuk file Excel-nya. Kemudian kita pilih, kemudian kita next. Ya, ini hanya semacam preview saja, teman-teman. Maka di sini kita bisa next. Ya, kemudian kita bisa next lagi. Nah, untuk di bagian ini ya teman-teman, kita harus mengubah ya salah satu kolom itu menjadi label, yang artinya adalah itu adalah decision-nya, decision akhirnya. Ya, dari kasus yang akan kita gunakan di sini, bahwa kita tahu bahwa untuk kolom decision-nya itu adalah di kolom menang di sini. Ya, untuk di bagian ini, sehingga ini kita harus ganti dulu menjadi label. Ya, kemudian secara otomatis teman-teman, untuk yang lain gitu ya, untuk tipenya yang lain, untuk tipe masing-masing kolom di sini, RapidMiner secara otomatis akan bisa mendeteksi ya. Untuk tiap data di tiap kolom ini terdiri dari dua data atau tidak. Contohnya misalkan pelatih itu kan hanya ada dua data atau dua nilai di sini, pengertian dan juga menekan, sehingga di sini binomial. Begitu juga dengan kandang sendiri. Untuk latihan di sini ada tiga nilai, rutin, jarang atau tidak ada, sehingga polinomial. Ya, dan seterusnya. Kemudian di sini kita next. Kemudian di sini kita bisa simpan datanya ya, menggunakan kita bisa berikan nama di sini, misalkan winning prediction.
Kemudian jangan lupa kita mau simpan di local repository, mau disimpan di mana di sini. Misalkan contohnya kita mau simpan di data, ya, kemudian di sini baru finish. Ya, di sini adalah ya contoh resultnya saja ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman ya kita bisa kembali lagi ke proses view kita di sini ya, seperti ini teman-teman ya. Tadinya yang sudah kita import di sini ya, misalkan kita refresh ya. Nah, di sini akan masuk ke bagian ini gitu ya. Mohon maaf ya, ada di local repository. Sehingga kalau sudah berhasil di sini kita bisa drag and drop ke sini teman-teman. Gitu ya, drag and drop ke sini. Kemudian mungkin ini kita dekatkan di port result di sini, ini juga kita dekatkan. Kemudian sama seperti tadi, teman-teman kita hubungkan gitu ya, hubungkan dari port dari out sampel data kita ke port training di decision tree, operator decision tree kita di sini. Nah, kemudian kalau kita klik ya teman-teman di operator decision tree kita, di sini kita bisa melihat ada parameter ya. Kalau sebelumnya tadi kita tidak melakukan setting terhadap parameter kita bisa melakukan setting terhadap parameter yang kita inginkan di sini. Ya. Di sini teman-teman ada beberapa parameter. Yang pertama di sini adalah criterion. Ya, ini terkait dengan kita mau menggunakan perhitungannya terkait apa di sini untuk menentukan gitu ya. Criterion ini berguna untuk memilih kriteria untuk menetapkan atribut sebagai root dari decision tree. Kita mau pakai metodenya gain ratio, information gain, Gini index atau akurasi di sini. Ya, kemudian di sini ada kita tetapkan criterion-nya gain ratio saja. Kemudian untuk minimal size of split ini adalah ukuran untuk membuat simpul pada decision tree. Ya, misalkan di sini kita ganti menjadi 2. Nah, kemudian ada minimal leaf size, artinya adalah pohon yang dihasilkan itu memiliki simpul daun atau leaf setidaknya jumlah minimalnya berapa di sini. Ya, misalkan kita tentukan di sini adalah 1. Ya, minimum leaf-nya adalah 1. Kemudian minimal gain-nya di sini. Ya, minimal gain ini ditentukan untuk menghasilkan simpul pohon keputusan di sini. Ya, ini kita biarkan tetap secara defaultnya ada saja. Di sini adalah 1. Ya, kemudian di sini ada maksimal depth. Ya, maksimal depth ini adalah parameter digunakan untuk membatasi ukuran tree. Maksudnya mau berapa level di sini ketinggiannya. Ya, contohnya misalkan biarkan defaultnya saja 20. Ya, kemudian untuk ini adalah nilai confidence-nya, tingkat kepercayaannya terhadap rule yang nanti terbentuk di decision tree. Misalkan 0,25, berarti ini mengindikasikan tingkat kepercayaannya adalah 25%. Kemudian adalah number of pre-pruning alternative. Ya, di sini ada parameter ini fungsinya adalah untuk menyesuaikan jumlah node alternatif ketika proses split. Ya, ini biasanya memang jarang diubah sih, biarkan seperti ini saja ya di sini ya, teman-teman ya. Kemudian jangan lupa untuk port di mod di sini atau model disambungkan ke result di sini. Kemudian kita jalankan. Nah, dan kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Ya, bahwa di sini untuk decision tree yang dibuat ini simple ya teman-teman ya, sehingga untuk menentukan suatu tim itu akan menang dalam suatu pertandingan atau tidak, yang pertama ya adalah dia dilihat dulu dari mentalnya. Ini berdasarkan dataset yang kita punya tadi ya, yang winning prediction tadi, dari mentalnya. Kalau dia grogi, maka dia kemungkinan tidak akan menang. Kalau dia percaya diri, maka dilihat dulu latihannya. Apakah latihannya jarang, rutin, atau tidak ada. Kalau jarang, kemungkinan dia bisa menang. Kalau rutin, kemungkinan dia juga menang. Kalau tidak, maka ya kemungkinan dia tidak menang di sini. Ya, untuk parameter-parameter yang lain, oke, ternyata dia tidak punya pengaruh.
terhadap hasil kemenangan suatu tim ya, berdasarkan dataset yang kita miliki. Nah, ini teman-teman, ini adalah terkait implementasi decision tree yang baik tadi sebelumnya saya demokan menggunakan sampel data yang sudah terdapat di RapidMiner ataupun sampel data yang kita buat sendiri, misalkan dalam bentuk Excel. Ya, oke, selanjutnya teman-teman, nah kita akan masuk ke contoh yang lain, contoh implementasi dari RapidMiner yang lain. Tetapi di sini kita akan menggunakan metode neural network. Ya, kalian tahu sendiri neural network itu adalah suatu metode di mana yang dikembangkan berdasarkan otak manusia di sini. Ya, ini mungkin sebelumnya kita hapus terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk implementasi terkait dengan neural network kita di sini ya, di sini kita ingin melakukan prediksi terkait dengan saham dari Nasdaq di sini. Ya, saya juga sudah mempersiapkan untuk teman-teman ya untuk dataset Nasdaq di sini di ULS. Ya, sehingga kalian bisa download di sini, kemudian kita lakukan import sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke ya, teman-teman ya, di sini kita lakukan import terlebih dahulu. Bentuknya adalah Excel. Ya, ini adalah Nasdaq ya, teman-teman ya, kita next. Kemudian kita next lagi. Nah, kemudian kita next lagi. Nah, ini step yang terpenting itu adalah sebenarnya ada di step yang keempat di sini ya, teman-teman ya. Ada di step keempat di sini. Nah, di sini teman-teman kita mengubah dulu gitu ya, mengubah dulu tipe data ya, tipe data di sini ya dari masing-masing atribut atau masing-masing parameter yang kita gunakan di sini, terutama di kolom open, high, low, close, adjust close dan juga volume ini menjadi numerik. Alasannya kenapa? Alasannya karena neural network itu hanya bisa menghitung gitu ya, hanya bisa menghitung dalam bentuk numerik di sini ya, terutama di operator yang ada di RapidMiner. Sehingga ini sudah numerik. Kita ini ubah dulu juga menjadi numerik. Ini sudah numerik, ini kita ubah menjadi numerik. Untuk close-nya, untuk adjust close-nya kita ubah juga menjadi numerik. Kemudian untuk volume kita ubah juga menjadi numerik. Nah, di sini kita juga akan menentukan teman-teman mana yang akan sebagai target kita. Ya, di sini contoh dari video yang saya demokan di sini, kita menentukan bahwa kolom adjust close dan ini adalah target kita, target dari prediksi kita, gitu ya. Sehingga di sini kita bisa ganti menjadi label. Ya, kemudian untuk kolom date ya, karena kolom date ini tidak punya pengaruh apa-apa ya terhadap nantinya pemrosesan di neural network kita, maka di sini kita bisa uncheck di sini, teman-teman. Ya, kemudian di sini kita bisa next. Selanjutnya kemudian simpan. Mohon maaf ya, simpan di lokal repository kita di data. Kemudian kita berikan nama di sini adalah saham misalkan ya. Kemudian finish. Nah, ini adalah contoh hasilnya. Gitu ya, kita kembali lagi ke proses view atau decision view kita. Kita tinggal tekan F8. Setelah itu teman-teman kita lihat di bagian repository ya, kita bisa melihat di sini sudah ada saham. Kita bisa drag and drop sahamnya ke desain kita, desain view kita atau proses view kita di sini. Kemudian di sini kita memilih operator dari neural network ya, itu bisa kita dapatkan di bagian ini, mungkin saya perkecil dulu, di bagian neural net training di sini ya. Kita bisa perluas, kemudian kita bisa menemukan neural net di sini. Ya, kita bisa drag and drop, letakkan di sini, teman-teman ya, seperti biasa. Sangat sederhana gitu ya. Sederhana di sini kita menghubungkan port dari out data kita, sampel data kita menuju ke port
tra atau training dari neural network, mohon maaf gitu ya, agak kepleset-pleset sedikit gitu ya lidahnya ya. Kemudian di sini untuk port model ya kita hubungkan ke res di sini atau result ya. Kemudian di sini kita bisa menjalankan hasilnya, kita lihat. Nah, ini adalah dalam bentuk node-node ya. Kita lihat ya di sini ya. Oh, ternyata ini ada beberapa input 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini ada hidden layer, kemudian di sini ada outputnya untuk node outputnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dalam bentuk text view di sini. Kita klik di sini ya, kita bisa melihat dalam bentuk text view di sini untuk node 1, node 2, node 3 dan seterusnya bagaimana. Nah, di sini ada semua di sini teman-teman ya. Kemudian untuk secara default ya, by default fungsi aktivasi, karena di neural network itu ada fungsi aktivasi teman-teman. Di neural network secara defaultnya fungsi aktivasinya adalah sigmoid di sini. Ya, seperti itu. Ini untuk nilai open, high, low, close, volume dan biasnya. Ya, sekali lagi ya, kalau di neural network itu kan ada bias, di sini ada suatu nilai bias. Nah, ini adalah contoh sederhana ya, contoh sederhana teman-teman dari penerapan metode neural network di RapidMiner dengan datanya tadi adalah saham di sini. Oke, selanjutnya teman-teman ya, saya akan mendemokan ke kalian bagaimana implementation dari metode association rules di sini. Oke, untuk implementasi metode association rule di sini saya juga sudah mempersiapkan satu buah file, namanya adalah transaksi yang tersedia di ULS. Kalian bisa melakukan import teman-teman ya. Tapi kita kembali lagi dulu deh ke PPT kita gitu ya, atau ke PowerPoint kita. Mungkin saya perkecil dulu di sini. Kita lihat di PowerPoint kita. Kita sudah sampai ke bagian ini gitu ya. Nah, ini nanti data transaksinya ada di sini, akan ada 5 buah transaksi ya. Artinya adalah data transaksi ini adalah, kita bisa ibaratkan adalah ini adalah nota transaksi gitu ya, suatu nota transaksi. Nah, suatu nota transaksi di mana di dalam suatu nota itu terdapat barang-barang apa yang dibeli. Ya, ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 item atau 7 produk yang dibeli. 7 produk, mohon maaf, bukannya dia dibeli semua ya, tetapi dia indikasinya dia dibeli atau tidak adalah 1 atau 0 ya. Kalau 1 berarti dia dibeli, kalau 0 berarti dia tidak dibeli. Ya, misalkan contohnya di transaksi nomor 3 di sini. Ya, maka seorang customer gitu ya, dia tidak membeli pena, tidak membeli roti, tidak beli mentega, tapi dia membeli telur, buncis dan juga susu. Kecap juga dia tidak membeli di sini. Ya, seperti itu. Teman-teman, ini gambaran untuk data yang kita gunakan ya, dimana ingat teman-teman bahwa association rule berusaha untuk mencari hubungan antara suatu data, di mana ini akan lebih sering digunakan untuk proses bisnis di sini ya, agar penjualan barang ya, jika digabungkan dengan barang yang lain, maka penjualannya akan bisa meningkat ya, berdasarkan association rule yang terbentuk di sini. Oke, kita kembali lagi ke RapidMiner kita teman-teman. Ya, saya kembali lagi ke desain view saya atau proses view saya hapus dulu untuk yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita lakukan import datanya, bentuknya adalah Excel, pilih. Nah, di sini ada transaksi, next, kemudian next. Nah, di sini untuk di step yang keempat ini gitu ya, step keempat ini untuk kolom di sini
TID di sini, transaction ID di sini kan kita tidak memerlukan ini gitu ya untuk pemrosesan association rule, sehingga di sini kita bisa lakukan uncheck, teman-teman. Kita bisa melakukan uncheck di sini. Kemudian kalau association rule itu kan tidak ada target ya, teman-teman ya, tidak ada outputnya apa, sehingga tidak ada kolom yang diganti menjadi label di sini. Semuanya biarkan saja. Nah, kemudian kita bisa next. Kemudian kita bisa simpan di local repository kita di data. Ya, misalkan kita berikan nama transaksi. Kemudian finish. Nah, ini data kita gitu ya. Kita kembali lagi ke design view kita atau proses view kita ya, sudah ada di sini, teman-teman. Kita tinggal drag and drop ya ke proses view atau ke design view kita. Kemudian di sini ya kita pilih juga ya untuk di bagian association rule. Di sini kita bisa masuk ke bagian bukan classification and regression, tapi ke clustering and segmentation di sini. Oh, mohon maaf, salah ya. Bukan clustering and segmentation, tapi ini ya, mohon maaf, di bawahnya maksudnya association and item set mining di sini. Ya, untuk menggunakan association rule di sini kita membutuhkan dua operator. Operator yang pertama adalah fpgrow. Yang kedua adalah create association rule. Ya, kita bisa drag and drop di sini. Nah, oke, di sini teman-teman ya, untuk operator dulu gitu ya, operator operator fpgrow di sini ya. Dimana operator fpgrow di sini ya berfungsi untuk mengkalkulasikan semua frequent item set dari input yang diberikan menggunakan struktur datanya FP3 di sini. Jadi kan tadi kan data yang kita miliki, data transaksi itu kan ada item-item, kemudian kemunculannya itu gitu ya ditandai dengan 1 atau 0. Nah, di sini untuk menghitung frekuensinya gitu ya, frekuensi tiap item setnya di sini menggunakan operator fpgrow di sini. Ya, dimana di dalam fpgrow di sini kalau kita lihat di bagian parameternya, di sini kita bisa menentukan gitu ya, kita bisa menentukan di sini adalah minimal number of item setnya ya, minimal number of item setnya dan juga minimum supportnya di sini ya. Coba di sini kita menggunakan minimum supportnya adalah 0,3 ya, atau 30% di sini. Kemudian untuk operator create association rule di sini adalah dia nantinya akan menggunakan frequent item set yang dihasilkan oleh operator fpgrow di sini untuk menghasilkan association rule dengan kriteria support dan confidence ya tertentu untuk mengidentifikasi suatu relasi antar item. Kemudian teman-teman ya, kita bisa melakukan pengaturan terhadap parameter di operator create association rule di sini ya. Kalau tadi ya teman-teman ya, kita sudah menentukan nilai supportnya di fpgrow di sini gitu ya. Untuk nilai minimum confidence-nya ya kita bisa tentukan di operator create association rule. Jadi ingat ya bahwa association rule itu kan terdiri dari dua nilai, yaitu support, minimum support dan juga minimum confidence. Minimum supportnya di operator fpgrow. Kemudian untuk minimum confidence-nya ada di operator create association rule di sini ya. Sehingga kita bisa ganti misalkan 0,5, artinya adalah minimum confidence-nya adalah 50%. Nah, kemudian kita perlu tambahan satu buah operator lagi. Di sini adalah operator numerical to binomial di sini. Ya, kita bisa dapatkan di bagian data transformation. Mungkin saya begini ya, di data transformation, kemudian di bagian
tipe conversion. Nah, ini ya ini numerical to binomial di sini ya. Kita tambahkan di sini, teman-teman. Ya, di mana ini fungsi operator ini adalah mengubah nilai atribut yang berada di tabel transaksi tadi. Gitu ya. Tabel transaksi tadi kan bentuknya kan adalah 1010 di sini ya. Kita ubah menjadi bentuknya binomial, yaitu true atau false. Ya, kemudian kita hubungkan, teman-teman. Mungkin kita bisa rapikan dulu gitu ya tampilannya di sini. Ya, urutannya adalah data sampelnya dulu. Dari data sampelnya itu kita ubah dulu dari data numerical menjadi binomial di sini. Gitu ya. Kemudian baru hubungkan dari hasil dari pengubahan numerical to binomial tadi ya, kita sambungkan ke bagian FW Grow. Tetapi di sini gitu ya, tapi di sini port yang kita gunakan adalah exa di sini atau example. Ya. Kalau di operator numerical binomial port example itu maksudnya gimana di sini, bahwa nantinya gitu ya, outputnya ini kan berupa ada example, ada ori di sini ya. Kalau example artinya adalah numeric atribut itu dikonversikan menjadi binomial atribut melalui output ini ya. Sedangkan jika original, maka numeric atribut tadi yang 1010 tadi itu dilewatkan tanpa proses konversi ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini biasanya digunakan untuk mungkin proses tertentu di sini gitu ya. Kemudian output dari FP Grow di sini ada example, ada di sini frequent ya. Kalau example di sini adalah input yang diberikan dari numerical to binomial tadi itu dilewatkan tanpa adanya perubahan ya. Sedangkan frequent di sini frequent item setnya, nah itu yang akan dikirim melalui output ini ya. Sehingga di sini ya kita pilih portnya adalah ini karena kita ingin hasilnya adalah berupa frequent item set. Di sini sambungkan ke portnya adalah itu di sini ya. Kemudian untuk port rule di sini ya, karena nanti kita akan menghasilkan rule-rule tertentu, kita sambungkan ke result. Kemudian setelah itu kita bisa jalankan, teman-teman. Nah, kita lihat, nah ini adalah hasilnya. Nah, seperti ini. Mungkin kalau seperti ini terlalu besar nggak ya di sini ya kelihatannya ya. Mungkin saya zoom out terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman mungkin bisa melihat ya. Nah, di sini akan terbentuk rule gitu ya. Ada premise, ada conclusion. Ingat bahwa association rule itu kan bentuknya kan adalah jika maka gitu ya. Maka di sini kita bisa membaca adalah jika ada customer yang membeli roti, dia juga akan membeli telur dengan nilai supportnya adalah 0,4, nilai confidence-nya adalah 0,5. Sehingga kalau mungkin dibaca lengkap adalah jika ada 40% customer yang membeli roti, maka 50% dia pasti akan membeli telur juga. Tingkat kepercayaannya 50% di sini ya. Mungkin kita lihat lagi hasil-hasil yang lain ya. Nah, ini mungkin ya seperti ini. Yang bagian 1 di sini ya, dan 2 item di sini. Nah, ini ya untuk bagian ini ya, rule ke 61 di sini ya. Bisa kita lihat di rule 61 ini mentega telur. Mohon maaf, untuk premisnya adalah roti, maka cara membacanya adalah jika ada 40% customer yang membeli mentega dan roti, pasti atau 100% di sini dia akan membeli roti juga ya. Jika ada customer, jika 40% customer itu membeli mentega dan telur, mohon maaf ya tadi salah, bukan mentega roti ya, mentega dan telur, pasti 100% dia juga akan membeli roti karena nilai confidence-nya adalah 1 di sini ya. Seperti itu cara membacanya
Ya, kemudian kita bisa melihat dalam bentuk graf juga di sini. Ya, kita klik dalam bentuk graf. Nah, di sini akan semacam kayak benang ruwet ya di sini ya, teman-teman ya. Ya, karena kenapa rule yang terbentuk memang banyak di sini ya. Kita lihat lagi di tabel view kita ada berapa rule ya yang terbentuk ya di sini ya. Ada 152 rule yang terbentuk. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, sehingga ke dalam bentuk grafnya, nah di sini akan ini sekali gitu ya, akan seperti kacau. Karena kenapa? Kita tadi juga menentukan gitu ya, menentukan untuk minimum supportnya dan juga minimum confidence-nya nilainya kecil. Untuk minimum supportnya 0,3, minimum confidence-nya 0,5. Ya. Kemudian kita bisa melihat dalam bentuk text view di sini. Nah, ini mungkin lebih enak lagi untuk dilihat gitu ya. Seperti tadi ya, jika maka kayak semacam implikasi di sini bentuknya. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan ini nih. Kita bisa melakukan eksperimen di sini, teman-teman, gitu ya. Kita kembali lagi ke desain view kita. Nah, kemudian mungkin saya pakai magnifier lagi di sini untuk minimum confidence-nya di sini. Minimum confidence kan ada di operator create association rule. Kita bisa ubah menjadi 0,95. Nah, ini besar ya, berarti 95%. Kita pengen minimum confidence-nya 0,95 di sini. Nah, kenapa di sini? Karena semakin tinggi nilai support dan confidence, maka semakin dapat dipercaya juga bahwa rule yang dihasilkan. Akan tetapi ya, terkadang jika nilai minimum supportnya dan confidence-nya terlalu tinggi, maka ada kemungkinan tidak ditemukan rule yang memenuhi. Ya, kalau dari ini tadi minimum supportnya tadi tetap 0,3 ya, untuk minimum confidence-nya 0,95. Coba kita jalankan ulang, teman-teman. Nah, ini rule yang terbentuk kita lihat mungkin harusnya lebih singkat ya, teman-temannya, lebih sedikit ya. Ya, lebih sedikit ya. Ada 104 dibandingkan tadi gitu ya. Bentuk grafnya juga lebih sedikit di sini. Ya, silahkan teman-teman bisa melakukan gitu ya, melakukan eksperimen ya terhadap nilai minimum support dan juga minimum confidence. Nah, oke. Teman-teman, itu tadi beberapa contoh implementasi terkait beberapa metode juga gitu ya, implementasi beberapa metode dengan tools RapidMiner di sini. Ya, coba kita kembali lagi ke PPT kita dulu di sini, teman-teman. Nah, ini sudah gitu ya. Nah, sudah sampai di akhir, teman-teman ya. Sekali lagi, mungkin jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menghubungi saya melalui nomor WhatsApp saya bagi yang mempunyai nomor WhatsApp saya, ataupun langsung melalui email saya gitu ya, terkait dengan topik kita RapidMiner implementation atau implementasi RapidMiner di sini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna bagi teman-teman, menambah pengetahuan yang baru teman-teman terkait ilmu dari data mining ataupun big data analitik di sini, terkait dengan implementasi praktis menggunakan tools RapidMiner. Mohon maaf jika saya ada kesalahan selama saya menyampaikan video pembelajaran kali ini ya, dan sampai jumpa di video-video pembelajaran yang lain. Oke, teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Salam sehat untuk kalian.